Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh-solehat? Kembali lagi bersama video pembelajaran IPA, melanjutkan materi kemarin tentang alat-alat listrik. Kita akan mempelajari hari ini tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada 3 jenis, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan rangkaian listrik campuran. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Kalau rangkaian listrik seri itu lampunya sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel lampunya bersusun. Kemudian rangkaian listrik campuran atau seri paralel gabungan dari sejajar dan bersusun. Misalnya kalian bisa lihat di sini ya. Di sini yang paralelnya, di sini serinya. Jadi itu disebut rangkaian campuran. Kemudian rangkaian listrik seri, ciri-cirinya arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik mengalir melalui lampu 1, melalui lampu 2, demikian pula melalui baterai 1 dan baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Itu rangkaian seri. Sedangkan rangkaian listrik seri ini keuntungannya adalah mengurangi biaya pemakaian kabel listrik. Kemudian kelemahannya, energi yang diserap masing-masing alat listrik menjadi semakin kecil. Contoh, lampu menjadi redup jika dirangkai seri. Jika salah satu dari komponen listrik putus atau rusak, maka semua komponen tidak dapat bekerja. Selain itu, hambatan listrik jika komponen rangkaian seri akan semakin besar. Kemudian rangkaian listrik paralel, ciri-cirinya arus listrik mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui cabang 2 atau baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Nah, jadi rangkaian listrik paralel ini sering dipasang di rumah-rumah kita karena jika salah satu lampu menyala, lampu lain bisa dimatikan. Itu rangkaian listrik paralel. Kemudian kelebihannya, apabila saklar dimatikan, maka tidak semua komponen mati kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan. Selain itu, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik putus atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Sebab masih ada cabang lain yang mau dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak itu masih mempunyai hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Sedangkan kelemahannya, dibutuhkan lebih banyak kabel atau penghantar listrik untuk menyusun seluruh rangkaian. Rangkaian listrik campuran atau seri paralel adalah gabungan antara listrik seri dan paralel. Kalian bisa lihat ya, yang bersusun ini adalah rangkaian paralel, sedangkan yang sejajar itu adalah rangkaian seri. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini, rangkaian paralel, seri, dan campuran. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik itu apa? Arus listrik itu aliran muatan listrik dari kutub positif tegangan tinggi ke kutub negatif tegangan rendah. Berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian yang terbuka. Rangkaian yang terbuka itu adalah susunan alat listrik yang terputus sehingga arusnya tidak mengalir. Sedangkan rangkaian tertutup, susunan alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Jadi kalian bisa lihat ya, ada beberapa macam di sini gambarnya. Rangkaian listrik yang A itu adalah terbuka, menyebabkan lampu tidak bisa hidup, mati. Sedangkan rangkaian yang B ini rangkaian tertutup sehingga lampunya bisa hidup. Jadi rangkaian terbuka itu rangkaian listrik yang lampunya mati, sedangkan rangkaian tertutup itu menyebabkan lampu ini bisa hidup. Nah, sekarang perhatikan rangkaian listrik ini. Jadi ada lampu A, B, C, dan D. Lampu A dan B dipasang secara seri. Lampu A dan C dipasang secara paralel.
Ingat ya, seri sejajar. Lampu A dan B kenapa disebut seri? Karena dia sejajar. Sedangkan lampu B dan lampu C juga sama paralel karena dia bersusun seperti ini. Lampu D dipasang seri dengan lampu ABC. Lampu ABC ini gabungan, ini rangkaian campuran. D terhadap ABC itu rangkaian seri, secara seri. Kemudian jika lampu D mati, maka lampu yang lain akan mati. Jadi karena dia satu arus. Sedangkan jika lampu A mati, maka lampu B-nya mati karena sejajar, sedangkan lampu C dan D tetap menyala. Jika lampu C mati, maka lampu A, B, dan D akan tetap menyala. Oke, bagaimana? Sampai di sini sudah mengerti tentang rangkaian listrik kan? Oke, silakan tanya di kolom komentar atau kalian bisa tanya Ustazah di nomor WA Ustazah. Untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.